Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Sidang jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala memulai ayat ini mengagungkan dirinya dan menggambarkan begitu luar biasa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu melampaui segala sesuatu yang tidak mampu dilakukan oleh seorang pun kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memperjalankan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Palestina atau Al-Aqsa pada suatu malam yang pada saat itu kemajuan teknologi belum ada, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam itu bisa mendatangkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah menuju ke Palestina dengan kecepatan yang luar biasa, yaitu kecepatan buruk. Sidang jamaah, karenanya tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang layak diagungkan, yang dimintakan pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidang jamaah, Baitul Maqdis merupakan suatu tempat yang terletak di Elia atau Yerusalem, tempat asalnya para nabi-nabi terdahulu sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah semua nabi sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan nabi sebelum kedatangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa, dikumpulkan di masjid tersebut. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi imam, pemimpin para nabi dan rasul pada malam itu. Ini menunjukkan begitu luar biasanya kemuliaan yang Allah berikan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan juga bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imam terbesar dan pemimpin yang didahulukan. Semoga selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya khatib memberikan tema khutbah singkat pada hari ini terkait dengan bagaimana kita memuliakan Masjid Al-Aqsa dan membantu perjuangan saudara kita di bumi Palestina. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita semuanya bisa melaksanakan ibadah dengan penuh kedamaian, penuh kelezatan, bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Al-Badar yang dimuliakan ini. Namun di belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita yang ada bumi di Palestina sudah hampir 55 hari mereka hidup dalam penuh kesengsaraan, tidak merasakan aman dan damai karena beribu-ribu rudal dijatuhkan. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai dengan hari ke-53 atau 2 hari yang lalu, 24 November 2023, korban saudara-saudara kita yang syahid di Gaza khususnya mencapai 15.000 jiwa. Dari 15.000 tersebut, anak-anak sebanyak 6.150 jiwa dan 4.000 wanita. Sementara kurang lebih 36.000 luka baik berat maupun sedang. Sementara ada ribuan lainnya yang tidak ditemukan, yang mereka terbunuh di bawah reruntuhan bangunan-bangunan yang dirudal dan dibombardir oleh Zionis berlaknat Israel. Sidang jamaah, dari jumlah total mereka yang kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala ternyata 60% itu adalah anak-anak dan perempuan. Ini bukan sebuah kebetulan. Mereka memang menargetkan anak-anak kecil karena dia khawatir bagaimana anak-anak kecil nanti akan menjadi pejuang yang membela kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga kemuliaan Islam Masjid Al-Aqsa yang ada di bumi Palestina. Mereka menunda membunuh wanita-wanita agar dari rahim muslimah Palestina tersebut tidak lagi anak-anak yang menjadi pejuang-pejuang menjaga kemuliaan bumi Palestina yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diwakafkan oleh Khalifah Umar bin Khattab, yang dibebaskan ketika perang salib oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Persis seperti Fir'aun yang memerintahkan kepada para bala tentaranya agar dia membunuh setiap bayi yang lahir karena dia khawatir kedatangan bayi yang mendapatkan kabar akan menghancurkan kerajaan. Itu Fir'aun, dia bunuh anak bayi. Tapi setan nyamuk yang ada di Israel, penjajah
Israel itu menargetkan punya bukan hanya anak-anak bayi, tapi juga perempuan-perempuan. Berarti setannya dan barisannya lebih biadab daripada Firaun. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari 50% bangunan dihancurkan. 230.000 bangunan rusak, 44.000 rumah hancur total. Kemudian 266 sekolah rusak berat, 100 pusat pemerintahan hancur, 83 masjid dirudal hancur total, 3 gereja juga hancur. 1,7 juta penduduk Gaza terlunta-lunta, tidur hanya meratapkan langit. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, dari total populasi 3,3 juta jiwa. Sidang jamaah, ini merupakan kejahatan kemanusiaan, crime against humanity yang mengarah ke genosida atau pembersihan etnis, ethnic cleansing terhadap warga sipil Palestina. Tentu ini wajib dihentikan. Sidang jamaah, bukan hanya itu saja, ternyata ketika Israel melakukan invasi serangan terhadap Gaza dengan alasan ada serangan dari pejuang Palestina pada 7 Oktober 2023, lalu mereka memblokade total Gaza, melarang bantuan kemanusiaan, sembako, listrik, minyak. Ini merupakan kejahatan yang sangat serius, melebihi kejahatan sistem apartheid yang pernah dipraktekkan di Afrika Selatan. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sesungguhnya? Apa yang terjadi? Benarkah bahwa kita hanya melihat karena pejuang Palestina melakukan serangan pada 7 Oktober 2023? Sungguh tidak fair kalau hanya itu dijadikan sebagai landasan, sehingga kemudian mereka mengatakan membela diri, membombardir, menghancurkan, membunuh, membantah di era modern terhadap saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza khususnya. Bahkan hari ini termasuk di tepi barat, itu satu persatu mereka membunuh saudara-saudara kita. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya upaya penjajahan merebut paksa negeri Palestina sudah dilakukan sejak 100 tahun lebih yang lalu. Sebelumnya selama 400 tahun lebih, sejak 1517 sampai dengan 1917, Palestina yang merdeka hidup aman damai di bawah kekuasaan Sultan atau Turki Utsmani, Khilafah Turki Utsmani. Lalu pada tahun 1866, salah seorang tokoh Zionis Israel yaitu Theodor Herzl, dia mengadakan mengumpulkan tokoh-tokoh Yahudi, dia berkumpul di Swiss, dia mencetuskan yang dinamakan dengan protokol Zion. Disitulah dia rencanakan, para tokoh-tokoh Yahudi itu berencana agar mereka mendirikan Zion, sebuah negara tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Sidang jamaah, pada saat itu mereka berkolaborasi dengan empire atau kekuasaan Inggris yang menjajah banyak negara. Inggris pada saat itu sedang mengalami krisis moneter, sementara orang-orang Yahudi 70% yang menguasai ekonomi dunia. Dan 50% anggota parlemen Inggris merupakan keturunan orang Yahudi. Akhirnya mereka berkonspirasi, melakukan simbiosis mutualisme, bekerja sama bagaimana agar mereka bisa meruntuhkan kekuasaan Turki Utsmani. Sehingga upaya-upaya itu dilakukan, dan pada tahun 1917 Palestina atau Turki Utsmani jatuh, sehingga satu persatu negara-negara di bawah kekuasaan Turki Utsmani itu lepas, dan Palestina kemudian dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1917, maka Menteri Luar Negeri Inggris Alfred Balfour mencetuskan suatu deklarasi yang disebut dengan sebutan Deklarasi Balfour. Dia meminta kepada parlemen Inggris yang memang sebagian besar anggota adalah keturunan Yahudi agar memberikan negara Palestina itu kepada orang-orang Yahudi. Maka sejak 1917 Inggris memberitakan karpet merah, sehingga berbagai orang Yahudi, beribu-ribu, ratusan ribu orang Yahudi yang tersebar di berbagai negara menuju ke negara sah Palestina. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, mereka punya cita-cita ingin mendirikan negara Israel Raya yang terbentang dari sungai Tigris sampai dengan Efrat. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, sejak itulah ratusan ribu Yahudi dari negara Eropa berduyun-duyun datang ke negara Palestina. Palestina adalah sebuah negara yang sangat menghormati tamu, memuliakan tamu. Legenda yang Urban Aceh mengatakan mulia jami adat ditanya, dimuliakan, diterima. Ternyata pelan tapi pasti, pelan dengan mereka melakukan aneksasi, okupasi, penjajahan dan sebagainya. Kalau kita ibaratkan sidang jamaah,
Ada tamu datang ke rumah kita, datang ke kampung kita, tidak tega rasanya. Akhirnya mereka kita biarkan masuk ke kampung kita, mungkin seperti pengungsi Rohingya yang ada sekarang. Setelah sekian lama berada di kampung, mereka masak, kami dibiarkan karena hujan dan sebagainya. Akhirnya mereka kita bolehkan tinggal dekat pagar rumah kita. Padahal luar pagar, masih luar pagar. Terjadi hujan macam-macam, akhirnya mereka masak, kami dibiarkan. Akhirnya kita biarkan masuk ke pekarangan rumah kita. Kita bolehkan izin tinggal di garasi rumah kita. Setelah sekian lama mereka merayu punya rumah, yang punya rumah masih baik hati, masukkan ke rumah, tapi di dekat di kamar dekat gudang. Sekian lama dia punya anak, istri dan sebagainya, kemudian kita kasihkan kamar anak kita biarkan, kita berikan kepada tamu tersebut. Ternyata tamu ini kurang ajar, tidak tahu berterima kasih, lalu sidang jamaah yang punya rumah pun ditendang dari rumah itu. Inilah gambaran penjajahan okupasi yang terjadi terhadap Palestina. Sehingga sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala puncaknya pada tanggal 14 Mei 1948, Israel atau Yahudi itu mendeklarasikan negara Israel secara resmi. Sehingga sejak 15 Mei 1948, negara Palestina resmi dijajah oleh Zionis Israel. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Namun celakanya adalah pada tanggal 29 November 1947, PBB mengeluarkan resolusi nomor 181 atau 76 tahun yang secara sepihak. PBB menetapkan resolusi 181 yang membagi Palestina menjadi dua wilayah berdasarkan etnis, di mana negara Palestina 45%-nya diberikan kepada Palestina, sementara 53% diberikan kepada Israel dan 2% berada di bawah penguasaan PBB. Jadi negara sah Palestina 100% itu hanya diberikan 43% kepada Palestina, 45% kepada Palestina pemiliknya, sementara tamu tadi yang datang tadi itu diberikan 53% dan 2% dikuasai oleh PBB. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, tragedi itu, pengusiran Palestina sekitar 750.000 orang itu dikenal dengan sebutan tragedi Nakba, hari bencana. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada tahun 1967 terjadi perang 7 hari, di mana negara-negara Arab, Mesir, Suriah bersatu dan kemudian melakukan perang terhadap Israel. Tapi kemudian Israel berhasil mendapatkan kemenangan, mencaplok wilayah Palestina dan dengan dukungan Barat. Dan kemudian secara resmi pada tahun tersebut mereka menguasai Masjid Al-Aqsa. Lalu Palestina pun dibagi dua bagian. Yang satu pertama tepi barat yang berada di bawah pengawasan Yordania, dan daerah Jalur Gaza yang berada di bawah penguasaan atau pengawasan Mesir. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, penjajahan terus terjadi dan sebagainya, sehingga puncaknya terjadi gejolak. Pada tahun 2004 Israel kemudian keluar dari Gaza. Pada tahun 2006 dilaksanakan pemilu secara demokratis yang pertama di Palestina, dan kemudian Hamas sebagai salah seorang peserta pemilu memenangkan pemilu di Gaza, sehingga mereka mulai melakukan pemerintahan di Gaza. Pada tahun 2007, karena Israel tidak bisa lagi masuk ke Gaza dikuasai oleh Hamas, lalu mereka melakukan blokade total terhadap Gaza, dibangun tembok-tembok tinggi sampai belasan meter, sehingga sejak 2007 Gaza menjadi penjara terbesar di dunia dengan 2,5 juta penduduknya dikepung di dalamnya. Mereka tidak mendapatkan bantuan logistik, tidak mendapatkan bantuan ekonomi, tidak mendapatkan bantuan listrik dan sebagainya, sehingga mereka hidup dengan sangat memprihatinkan. Sidang jamaah, sejak 2007 kemudian terjadi berbagai serangan, 2011, 2014, 2017, 2020 sampai kemudian terakhir puncaknya 2023. Artinya ketika ada yang mengatakan bahwa Israel membela diri karena serangan 7 Oktober itu tidak fair, karena sesungguhnya penjajahan terhadap Palestina sudah dilakukan sejak 5 tahun yang lalu pada tanggal 15 Mei 1948, dan mereka telah melakukan blokade total terhadap Gaza sejak 2006. Makanya sidang jamaah menjelang 7 Oktober terjadi penistaan terhadap Masjid Al-Aqsa. Mereka ingin merayakan kemenangan, mereka meniup trompet di Masjid Al-Aqsa. Mereka berencanakan pada tanggal 8 Oktober mereka melakukan kurban, mengorbankan darah di atas Masjid Al-Aqsa, sehingga ini sangat merisaukan pejuang-pejuang Palestina. Dan ini tidak ada di media mainstream, sehingga sebelum itu dilakukan pada tanggal 7 Oktober mereka melakukan serangan karena membela izzah kehormatan Masjid Al-Aqsa yang merupakan
kiblat pertama umat Islam. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita melihat sikap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau tahu bahwa orang Yahudi ini sebagaimana disebut dalam Al-Quran, mereka punya 76 karakter. Karakteristik orang Yahudi itu ada 76, yang salah satunya lah suka berkhianat. Jangankan manusia, nabi pun mereka bunuh. Sidang jamaah. Sehingga untuk mengantisipasi ini, Rasulullah SAW membuat sebuah piagam perjanjian MOU yang dikenal dengan sebutan Piagam Madinah. Karena komunitas orang-orang Madinah sangat heterogen, salah satunya lah ada komunitas Yahudi, ada komunitas Nasrani, ada komunitas Muslim. Orang Yahudi terbagi kepada 3 kabilah besar. Ada namanya Bani Qainuqa, Bani Quraidah, Bani Nadir. Bahkan Bani Nadir pernah melakukan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Mereka merencanakan membunuh Rasulullah SAW, menyiapkan sebuah konspirasi, ingin menjatuhkan batu besar, membunuh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari Allah Subhanahu wa taala, beliau terhindar dari pembunuhan itu. Tapi itu bukan itu saja terjadi. Pernah suatu ketika seorang muslimah dipermalukan, ditarik kerudungnya sehingga nampak orangnya, mereka beramai-ramai mentertawakan sehingga memancing seorang muslim melakukan pembelaan dan kemudian dia bunuh secara beramai-ramai. Informasi ini sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW sehingga Rasulullah Muhammad SAW melakukan pengungsian orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Kemudian mereka keluar, mereka mengungsi mencari tempat baru di Khaybar yang jaraknya sekitar kurang lebih 160 km di luar kota Madinah. Ternyata ketika mereka berdiam bermukim di Khaybar yang letaknya di luar benteng, mereka menyusun kekuatan militer. Sehingga kemudian sidang jamaah mereka merencanakan konspirasi. Puncaknya sidang jamaah pada perang Ahzab, perang Khandaq, mereka mengajak orang-orang kafir Quraisy yang dimotori oleh orang Yahudi yang ada di Khaybar, mengajak orang-orang yang kecewa, orang-orang kafir yang ada di berbagai sekitar kota Madinah. Mereka berkonspirasi kemudian melakukan pengepungan terhadap Madinah yang dikenal disebutkan perang Parim atau perang Khandaq. Perang itu juga disebut dengan sebutan perang Ahzab. Kenapa? Karena ada koalisi antara orang Yahudi, orang kafir Quraisy dan juga orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Setelah perang tersebut sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW menyadari bahwa Yahudi menjadi musuh dalam selimut. Mereka ingin membunuh Rasulullah, mereka ingin menghancurkan kekuatan kaum muslimin. Maka sebelum mereka menyerang, maka Rasulullah SAW kemudian sepulang dari Makkah melakukan perjanjian Hudaybiyah, beliau dengan pasukannya singgah di Khaybar dan kemudian menghancurkan orang Yahudi. Mungkin kalau pada saat itu ada kata-kata teroris, mungkin serangan Rasulullah akan dikatakan sebagai serangan teroris, sebagaimana orang-orang Gaza melakukan serangan pada 7 Oktober. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sidang jamaah kita menyaksikan kemudian Rasulullah Muhammad SAW sangat marah dan beliau melakukan pembelaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an mengatakan, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya muslim itu bersaudara. Quran surah Hujurat ayat 10. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan dalam sabdanya, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu." Hatta tahadu. La tadkhulul jannah. Sekali-kali kalian tidak akan masuk surga. Hatta tu'minu, hingga kalian beriman. Wala tu'minu, dan kalian belum dikatakan beriman. Hatta tahadu, hingga kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kita. Ibarat satu tubuh, ketika ada bagian tubuh kita yang luka, maka meskipun luka itu di kaki, tapi kepala kita merasakan. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika tokoh Yahudi yaitu bernama Herzl mendatangi Sultan Abdul Hamid II di Turki Utsmani. Dia ingin menyuap Sultan Abdul Hamid agar memberikan tanah Palestina kepada orang-orang Yahudi. Dia menyiapkan 150 juta pound sterling atau setara dengan 3 triliun pada saat itu untuk mendapatkan tanah Palestina. Tapi apa kata Sultan Abdul Hamid II sebagai penguasa kaum muslim pada saat itu? Beliau menolak dengan tegas. Dia mengatakan, "Aku tidak dapat memberikan walau sejengkal di tanah ini Palestina." Kenapa? Karena ia bukan milikku. Ia adalah hak Islam yang diwariskan oleh
Sultan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Umat Islam telah berjihad di bumi ini. Mereka telah membasahi tanah ini dengan darah-darah mereka. Itu jawaban tegas Sultan Abdul Hamid. Sidang jamaah, tentu sebagai negara yang merdeka, kita memiliki kewajiban konstitusi. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikatakan bahwa kita ingin penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi kenapa kita peduli dengan Palestina? Pertama jawabannya karena kewajiban konstitusi negara kita. Dan pada tahun 1945 sebelum kita merdeka, Palestina termasuk negara awal yang mengakui kemerdekaan kita. Kemudian ketika terjadi konferensi Asia Afrika di Bandung, satu-satunya negara peserta konferensi yang belum merdeka yaitu Palestina. Karenanya Presiden Soekarno berjanji pada saat itu, kita akan tetap bersama dengan Palestina sampai Palestina merdeka. Kemudian yang ketiga tentu adalah alasan kemanusiaan dan sebagainya. Tentu kita sangat mengapresiasi Presiden kita Jokowi yang telah memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk menyatakan sikap Indonesia terhadap Palestina. Mungkin apa statement testimoni Menteri Luar Negeri di parlemen atau di PBB tidak mendapatkan respon, tidak mendapatkan dukungan, hanya dicibir. Mana mungkin mengubah? Benar sidang jamaah, ini persis terjadi ketika Raja Namrud dulu ingin membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada seekor burung yang ketika itu burung pipit mengambil air dengan mulutnya, dia ingin menjirat api yang besar, sehingga ada burung lain mengatakan, mana mungkin kamu memadamkan api? Apa jawaban burung? Benar, mustahil aku bisa memadamkan api. Tapi ketika aku menuangkan air, menunjukkan di pihak mana aku di sebelah mana aku berpihak. Sidang jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Palestina, Al-Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin, yang merupakan masjid kedua didirikan di atas permukaan bumi oleh malaikat Jibril dan juga Nabi Adam alaihissalam setelah beliau meletakkan fondasi Masjidil Haram. Kemudian 40 tahun kemudian meletakkan fondasi Masjidil Aqsa sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Palestina merupakan Ardul Mahsyar, tempat nanti kita dikumpulkan di Yaumil Mahsyar kelak. Palestina merupakan tempat Dajjal diturunkan dan bunuh. Palestina merupakan tempat Ya'juj dan Ma'juj. Ini merupakan akidah kita. Makanya Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Bahwa Palestina negeri yang senantiasa diberkahi kapan sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Kalau seperti itu sidang jamaah, lalu pertanyaan terakhir adalah sampai kapan kita peduli dengan Palestina? Apakah ketika jadi ini bukan konflik yang terjadi sekarang, bukan konflik tapi penjajahan okupasi terhadap negara sah Palestina? Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita tentu yang pertama, kita mendorong pemerintah, dan pemerintah sudah melakukan upaya-upaya diplomasi. Kemudian hari ini mereka sedang memasuki musim dingin. Kalau memang kita memiliki kelebihan harta, mari kita berdonasi melalui lembaga-lembaga yang kredibel, yang transparan, membantu saudara-saudara kita sebagaimana mereka membantu ketika Aceh mengalami tsunami pada tahun 2004 yang lalu, meskipun mereka kekurangan. Yang ketiga, kita punya HP, maka gunakan HP ini menyebarkan informasi-informasi yang benar, bukan yang hoax, karena hari ini terjadi pemutar-balikan fakta. Kemudian terakhir sidang jamaah, kita tidak punya kekuasaan. Secara resmi saya sebagai pimpinan DPRK, sebagai ketua DPRK Banda Aceh, sudah menyatakan sikap resmi 253.000 masyarakat Banda Aceh dalam sidang paripurna yang saya pimpin langsung bersama anggota DPRK Banda Aceh pada tanggal 21 Oktober yang lalu di hadapan Forkopimda, PJ Wali Kota, Kapolres, dan di kajian dan semua anggota DPRK. Kami menyatakan sikap mengutuk tegas dan meminta kepada mereka menunjukkan kemudian melakukan penggalangan dana. Tapi sidang jamaah, tentu mungkin kita magadon karena kemampuan saya tidak bisa menyatakan atas mimbar, saya tidak punya harta, maka minimal kita mendoakan saudara kita. Kenapa kita perlu mendoakan mereka? Karena doa itu merupakan senjata seorang mukmin. Sehingga kewajiban kita membela Palestina itu, karena Masjid Al-Aqsa bukan hanya merupakan milik orang Palestina. Masjid Al-Aqsa bukan merupakan hanya milik bangsa Arab, tapi Masjid Al-Aqsa merupakan milik negara, orang-orang yang di tempat itu dilantunkan kalimat azan dengan mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kalau kita menyatakan seperti itu, berarti kita memiliki kewajiban untuk melindungi, memastikan Masjid Al-Aqsa kembali ke hadapan kaum muslimin.
Karena nanti ketika dia bermasyarakat telah Allah Subhanahu wa taala memintakan pertanggungjawaban kepada kita, maka kita mengatakan, ya Allah, Lu hana mampu, ya Allah, Lu katakan karena saya bukan penguasa, ya Allah saya nggak mampu karena nggak ada rezeki. Maka kita mengatakan, ya Allah, saya sudah berdoa kepada pembebasan Palestina dan sidang karena itu sedang jemaah. Maka salah satu tujuan kita adalah di samping kita punya niat ini berkunjung ke Masjidil Haram untuk bisa melakukan umroh dan haji, di samping kita ini berkunjung ke Masjidil Nabawi yang ada di Madinah, maka Rasulullah SAW juga mengatakan, mengingatkan kita agar kita punya cita-cita juga berkunjung ke Masjid Al-Aqsa. Makanya sebelum kita meninggal, kita punya cita-cita agar Allah memerdekakan Palestina dan kita bisa datang ke Baitul Maqdis, dan kemudian sebelum meninggal kita sempat sholat di Masjid Al-Aqsa. Semoga sidang jamaah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara kita, memberikan kesabaran kepada saudara-saudara kita, sehingga kemudian Palestina bisa kembali merdeka, saudara-saudara kita bisa kembali hidup aman dan damai sebagaimana masa Rasulullah, masa Khalifah Umar bin Khattab, masa Salih Al-Ayyubi, sehingga mereka bebas beribadah sebagaimana kita beribadah. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat bagi hati dan sidang jamaah sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ma'syaral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sidang jamaah, marilah kita senantiasa mendoakan saudara-saudara kita agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita sehingga bisa mereka meraih kemerdekaan, Al-Aqsa bisa kembali kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, insyaallah dengan doa kita, dengan dukungan donasi kita, dengan dukungan diplomasi di pemerintah kita, insyaallah Allah akan memberikan kemenangan kepada saudara-saudara kita Palestina, dan kita akan katakan suatu saat kepada orang-orang Yahudi, kepada Zionis Israel, kita mengingatkan mereka tentang Khaybar yang terjadi 14 tahun yang lalu ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin melakukan penyerangan terhadap Khaybar, sehingga suatu saat kita bisa mengatakan Khaybar ya Yahud, jadi Muhammad sawfa ya'mur. Ingatlah Khaybar wahai Yahudi, ingatlah Khaybar wahai Yahudi, sesungguhnya tentara Allah telah kembali. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Filistin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mustad'afin fi Filistin. Allahumma shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa zalzil aqdamahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.